Hai, assalamualaikum sobat YouTube, welcome back to my channel. Semua ini seputar komunikasi akun Instagram and Business. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi, di mana saya kemarin pada tanggal 1 April 2020 telah melakukan survei di media sosial saya sekitar lebih dari ratusan jawaban dengan yang dijawab oleh berbagai latar belakang usia, kemudian berbagai latar belakang pekerjaan, dan dari hampir merata di seluruh Indonesia, karena ada yang dari Mataram, Bandung, Jakarta, Bogor, Pekanbaru, kemudian Gresik, Bandar Lampung, Aceh, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner saya yang saya sebarkan di media sosial saya. Dan hasil survei yang saya lakukan di media sosial ternyata lebih dari 33% orang tidak percaya diri saat berkomunikasi di depan umum. Kemudian ada 20% tidak percaya diri saat berbicara dengan orang yang dia sukai. Kemudian ada 12% saat berbicara dengan pejabat. Lalu 20% lagi tidak percaya diri saat presentasi di kelas, dan sisanya 15% tidak percaya diri saat berkomunikasi ketika interview kerja. Dan untuk mengawali video kali ini, saya akan membacakan dari pemenang pertama dulu ya, pemenang kuis kuesioner. Ini ada dari seorang mahasiswa, Destia Purnama Indah, dari daerah Palopo. Palopo tuh daerah mana ya? Daerah provinsi mana? Entah, saya tidak tahu. Nanti akan saya coba cari di Google ya. Instagramnya TZA atau Tia 131298. Pernah mengalami tidak percaya diri saat berbicara di depan umum karena tidak terbiasa. Oke, selamat untuk TZA 131298. Baik, kembali lagi dalam hasil survei yang saya lakukan di media sosial saya. Ternyata ini alasannya beragam kenapa orang tidak percaya diri saat berkomunikasi di 5 situasi yang tadi. Alasannya sebagian besar, ini sekitar 67% orang tidak percaya diri saat berkomunikasi dengan situasi yang tadi adalah karena tidak terbiasa. Ini ada 67%, kemudian ada 20%-nya karena mereka adalah golongan orang-orang yang introvert. Kemudian sisanya 13%-nya adalah karena faktor gen. Ternyata faktor gen itu juga menentukan orang bisa percaya diri di depan umum, itu juga ditentukan dengan faktor gen. Berarti kalau misalnya orang tua kita tidak percaya diri, bisa jadi anaknya nanti juga tidak percaya diri, seperti itu ya mungkin ya. Nanti akan saya bahas di satu video lain untuk yang karena introvert dan karena faktor gen. Dan khusus di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatasi grogi saat berbicara di depan umum karena kita tidak terbiasa. Dan sedikit bocoran juga, nanti di next video saya akan membahas di masing-masing problemnya teman-teman semua. Ini ada bagaimana sih cara kita agar percaya diri saat berbicara dengan pejabat, bagaimana sih cara kita agar bisa percaya diri saat berbicara dengan orang yang kita sukai, bagaimana sih cara agar kita tuh bisa tetap percaya diri saat interview kerja. Nanti akan saya bahas satu persatu di next video. Itu bocoran untuk next video nantinya. Oke, sebagaimana di depan tadi saya sudah membocorkan bahwa video ini, dan sebagaimana judul video ini juga, bagaimana sih cara mengatasi atau agar kita bisa percaya diri ketika kita berbicara di depan umum. Untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dan sebagainya, bisa tonton videonya sampai akhir. Oke, yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan atau stamina, karena ini sangat penting.
sebagus apapun materi yang akan kita sampaikan, tapi kalau kondisi kesehatan kita kurang, misal kita batuk, tenggorokannya sakit gitu kan, itu akan sangat mengganggu ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di depan umum, dan itu secara tidak sadar itu akan mengganggu mental kita juga gitu. Jadi perlunya menjaga kesehatan itu juga sangat penting sebelum kita berbicara di depan umum. Nah, yang kedua, setelah kita pastikan bahwa kondisi kesehatan kita prima dan siap untuk menyampaikan atau berkomunikasi di depan umum, di publik gitu ya, yang harus kita persiapkan yang kedua adalah persiapan materi dengan matang. Bisa dengan membaca artikel atau jurnal-jurnal di internet ya, atau di Google, kemudian sharing dengan tokoh-tokoh yang memang berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi itu akan secara tidak langsung, jadi ketika kita sudah persiapan materi dengan matang, itu secara tidak langsung akan menambah rasa percaya diri kita, atau berdampak pada mental kita, kesiapan mental kita untuk menyampaikan materi di depan publik. Dan biasanya kalau misalnya kita tidak ada persiapan, ini sebagaimana pengalaman saya pribadi ya, ketika misal saya dalam satu acara, entah itu acara dengan tema apapun lah, saya biasanya baca-baca dulu. Misal saya ikut acara di bidang politik, maka saya akan membaca artikel seputar bidang politik itu, sehingga ketika misalnya nanti saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, saya sudah siap dengan di sini tuh udah ada bayangan nanti saya akan ngomong apa gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ada persiapan, maka kita pun juga agak kesusahan kita ingin menyampaikan apa gitu. Jadi persiapan materi dengan matang ini juga sangat penting selain menjaga kesehatan tadi ya. Oke, yang ketiga, setelah kita jaga kesehatan sudah, kemudian persiapan materi dengan matang sudah, ini khusus buat teman-teman yang rasa tidak percaya diri berbicara di depan umum. Karena tidak terbiasa, cobalah mulai terbiasa untuk latihan dulu sebelum berbicara di depan umum. Karena latihannya seperti karena ketika kita sudah latihan, itu kita akan tahu kekurangan kita tuh di mana sih gitu. Cara latihannya bisa dengan rekam video kayak ini gitu. Misalnya saya lagi rekam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi blablabla. Jadi kalian coba rekam diri kalian saat berbicara, kemudian nanti kalian lihat video kalian sendiri. Oh, kayaknya aku kurangnya tuh di sini. Jadi kalian mengevaluasi kekurangan kalian sendiri, itu akan lebih nantinya ketika kalian sudah di panggung atau sudah di depan publik saat ingin menyampaikan materi, itu kalian sudah tahu bahwa kelemahan kalian tuh di sini, dan kalian tuh secara tidak langsung kalian akan menemukan cara bagaimana mengatasi kekurangan kalian itu. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi biasanya cobalah untuk terbiasa latihan, karena semakin sering kita latihan itu akan menjadi habit, akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu secara tidak sadar juga akan bisa membentuk kesiapan mental kita dan bisa membentuk rasa percaya diri dalam diri kita sebelum kita berbicara di depan publik atau di depan umum. Oke, kalau tadi kita bahas persiapan sebelum kita menyampaikan atau berbicara di depan umum. Sekarang saya akan bahas bagaimana sih hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai berbicara di depan umum. Yang pertama adalah mulailah dengan bercerita. Jadi menurut pengalaman saya, sebagian orang tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum itu karena dia tidak bisa membangun respect audiens. Jadi salah satu cara untuk membangun respect atau perhatian atau mendapat perhatian dari audiens untuk kita adalah dengan cara mengawali dengan bercerita gitu. Jadi biasanya audiens tuh akan lebih tertarik ketika diberi sebuah cerita gitu ya. Entah itu cerita pengalaman, cerita apapun lah ya, yang sekiranya akan menarik audiens untuk memperhatikan kita. Jadi jangan langsung salam terus langsung menyampaikan materi, itu salah.
Jadi kita harus memulai dengan cerita dulu, bangun respect audiens ke kita agar nantinya ketika kita akan menyampaikan materi, audiens sudah ada respect ke kita gitu. Nah, yang kedua adalah pastikan bahasa tubuh kita benar. Bahasa tubuh yang benar itu seperti apa sih ketika kita berbicara di depan umum? Yang pertama adalah pastikan tubuh kita tidak membungkuk. Dalam arti ketika kita berbicara di depan umum, ketika kita berbicara di depan publik, jangan sampai tubuh kita tuh membungkuk atau pandangan kita tuh tidak ke audiens, tapi itu salah ya. Kemudian juga tangan, kan kalau bisa lebih terbuka ke depan gitu, jadi jangan yang ke bawah atau bagaimana. Intinya kita harus memberikan kesan bahwa kita tuh orang yang terbuka gitu, dengan cara berbicara. Nah, ini adalah salah satu gerak-gerik bahasa tubuh yang tipikal orang-orang yang terbuka seperti ini gitu. Jadi karena bahasa tubuh itu juga mempengaruhi kondisi mental kita. Jadi kalau kondisi mental kita misalnya kita berdiri tegak, kemudian kita tidak membungkuk, kemudian bahasa tangannya kita juga terbuka, itu secara tidak sadar itu bisa menambah rasa percaya diri kita gitu. Jadi kita harus memperbaiki bahasa tubuh kita gitu agar kesiapan mental kita juga tertata, kemudian menambah rasa percaya diri kita juga akhirnya. Oke, yang ketiga adalah ciptakan suasana fokus tapi tetap enjoy. Gimana sih cara menciptakan suasana fokus tapi tetap enjoy? Karena kalian pernah nggak sih mengikuti suatu acara ada narasumber yang dia fokus terus ke materi sampai akhirnya kita kadang ngantuk, kita kadang bosen ya kan, sampai akhirnya kadang kita main HP sendiri, kita nggak fokus ke materi yang dia sampaikan. Nah, ini kesalahan sebenarnya. Jadi pastikan kalian tuh adalah kalian tuh menjadi pembicara yang bisa menarik perhatian audiens gitu. Jadi menciptakan suasana yang tetap fokus ke materi yang kalian sampaikan, tapi audiens tuh juga tetap merasa enjoy gitu. Ini ada beberapa cara sih. Yang pertama, kalian bisa dengan memberi senam-senam kecil gitu, misal senam tangan atau coba berdiri sebentar dan sebagainya. Pokoknya intinya kalian harus menciptakan suasana enjoy dan tetap fokus ke materi. Terus kemudian ada juga cara yang kedua, memberikan sebuah kuis-kuis kecil, kuis-kuis pertanyaan yang berhadiah gitu ya. Itu akan lebih menambah semangat atau gairah audiens untuk memperhatikan kita nantinya gitu. Misal sebelum kalian memulai materi atau pas udah di pertengahan, oke, sampai materi di sini saya ada kuis gitu. Dan biasanya kalau misalnya orang atau audiens udah mulai loyo untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan, ketika kita udah bilang kuis berhadiah gitu, atau kita udah mengajak untuk senam-senam kecil gitu ya, itu biasanya mereka akan respect lagi gitu, dan ketika audiens respect lagi, otomatis rasa percaya diri kita juga tetap terjaga gitu kan. Oke, karena tadi saya sudah menyinggung kata kuis gitu ya, jadi next saya akan mengumumkan pemenang kedua itu kuis kuesioner. Ada di nomor 19. Selamat untuk Muriah Nur Afifah, 17 tahun, seorang pelajar dari Jakarta Barat. Instagramnya Muriah NRFH. Pernah mengalami tidak percaya diri saat berbicara di depan umum karena tidak terbiasa. Selamat untuk pelajar 17 tahun Muriah Nur Afifah dari Jakarta Barat. Ya, nanti akan saya DM untuk transfer hadiahnya. Oke? Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kita harus membranding diri kita gitu. Membranding diri kita adalah seorang ahli. Ya, bukan berarti kita harus menjadi seorang ahli dulu. Kita ibaratnya kita membranding diri kita adalah sebagai seorang pembicara yang memang menguasai materi gitu. Jadi cirinya adalah ketika misal kita berbicara di depan umum, kemudian ada sesi tanya jawab, biasakan ada satu pertanyaan langsung jawab. Jadi jangan biasakan tampung semua pertanyaan dulu baru kita jawab, itu akan memberi kesan. Sepengalaman saya tuh lebih senang memperhatikan narasumber yang
ketika ditanya langsung dijawab. Jadi bukan narasumber yang menampung pertanyaan dulu baru dijawab. Itu menurut saya apa ya, jadi kesan narasumber yang ketika ditanya langsung jawab itu dia adalah smart people, dia adalah seorang yang cerdas gitu. Jadi kita harus membranding diri kita. Jadi biasakan, makanya kita harus benar-benar persiapan materi dengan matang. Jadi ketika kita ditanya pertanyaan apapun seputar tema yang kita sampaikan, ketika ada yang tanya kita langsung jawab. Itu akan membranding diri kita bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut dan kita adalah seorang ahli di bidang tersebut gitu. Jadi kita harus membranding diri kita sehingga audiens ketika nanti misal di next event kita diminta lagi untuk menyampaikan materi atau kita diminta lagi untuk berbicara di depan umum, kita akan lebih percaya diri karena audiens lebih dulu percaya atau kita udah punya brand terhadap diri kita gitu. Nah, yang terakhir adalah beri penutup yang berkesan. Gimana sih cara membuat penutup yang berkesan itu? Bisa dengan berbagai cara, ada beberapa opsi. Yang pertama bisa dengan kalian memberikan quote atau kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi. Kemudian bisa juga dengan opsi pantun gitu kan, pantun-pantun yang menarik gitu sehingga memberikan kesan. Bisa juga dengan mempertontonkan sebuah film dokumenter dari diri kalian sendiri atau film dokumenter apalah yang bisa memberikan kesan kepada teman audiens gitu ya. Kemudian bisa juga dengan mengajak renungan bersama gitu. Intinya yang memberi kesan kepada audiens bahwa apa yang kalian sampaikan itu benar-benar berkesan. Nah, ini caranya tadi ada beberapa opsi ya untuk memberikan penutup yang berkesan kepada audiens, sehingga itu akan nantinya secara tidak sadar akan membentuk mental kita juga, akan menambah rasa percaya diri kita juga, sehingga setelah selesai acara ya kita tetap percaya diri gitu karena audiens terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Pemenang terakhir ada nomor 51, jawaban nomor 51 ini dari Evika Sari, seorang pelajar 15 tahun masih sekolah dari Lampung. Hai Lampung. Instagramnya SHUKARAA_, jadi Sukara_. Dia saya pernah mengalami rasa tidak percaya diri saat berbicara di depan umum karena tidak terbiasa. Selamat untuk Evika Sari ya. Oh ya, untuk ketiga pemenang yang tadi sudah saya umumkan di awal, di pertengahan, dan ini yang terakhir, silahkan DM saya untuk saya transfer hadiahnya, oke? Di Instagram saya @nurhikmatsobah. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah berkenan mengisi kuesioner, dan untuk yang belum menang bisa jadi kalian menang di next video. Sehingga please like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan selamat untuk para pemenang. Akhir kata, saya Nurhikmatsobah. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.